Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana sayyidus syuhur wa dha'afa li sa'imil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wa Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil ibadi wal mashkur. Amma ba'du,
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa na'ala dzalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin wassaimin, jemaah Jumat Masjid Jami Raudatul Muslimin yang mulia. Mengawali khutbah Jumat kita di minggu pertama bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan sekaligus memantapkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta kesyukuran dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan serta kesyukuran dan kesabaran yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan melalui ibadah salat fardu Jumat dan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini benar-benar dapat menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wassaimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan ini disebut dengan ibadah sirriyah atau ibadah secara rahasia, karena wujud pelaksanaan ibadah puasa itu tidak nampak atau tidak kelihatan atau tidak nyata seperti pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti salat fardu Jumat, mulai dari kita pergi ke masjid, gerakan dan bacaan ketika kita salat kelihatan dan diketahui oleh orang lain. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, jauh-jauh hari sebelum berangkat orang sudah mengetahui. Ketika kita berangkat, sekampungan orang ikut mengantar dan melepaskan keberangkatan kita. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan si pelaksana puasa itu saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seseorang yang kelihatannya seperti berpuasa padahal sebenarnya ia tidak berpuasa. Makanya ibadah puasa ini mendidik kita untuk memiliki sifat jujur. Dalam konteks ini, ibadah puasa sebenarnya adalah latihan dan uji kesadaran akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengawasi segenap tingkah laku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal pada sisimu ada 2 orang malaikat yang mengawasi, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika seseorang yang berpuasa betul-betul berdasarkan motivasi keimanan dan dapat menjaga tindak tanduknya selama berpuasa, maka ia akan mendapatkan pencerahan rohani.
dan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia, makhluk yang mulia, suci dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyama, wa sanantu lakum qiyama. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu." Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan Allah kamu berpuasa, dan aku sunnahkan kepadamu menegakkan malam-malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menegakkan malam-malamnya karena iman dan mengharap pahala semata-mata dari Allah, akan keluar ia dari dosa-dosanya bagaikan ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Hadirin wassaimin jemaah Jumat as'adakumullah. Memang benar bahwa melaksanakan ibadah puasa bukanlah suatu yang mudah dilaksanakan karena membutuhkan latihan fisik dan psikologis. Namun perlu juga disadari bahwa tidak ada sebuah keuntungan besar yang didapatkan dengan upaya yang ala kadarnya. Sebaliknya, setiap keuntungan besar hampir dapat dipastikan merupakan buah dari kerja keras dengan dukungan modal yang besar pula. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Di bulan ini fisik kita dilatih menahan lapar dan haus agar jiwa kita juga peka terhadap perbuatan orang-orang penderita, agar jiwa kita juga peka terhadap penderitaan orang-orang miskin. Kita juga ditekankan untuk mengeluarkan infak dan sedekah dari kelebihan harta yang kita miliki. Kesemuanya itu pada dasarnya adalah sebuah pendidikan keimanan agar kita dapat merenungkan eksistensi diri kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Lebih jauh lagi, agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab atas umat Islam yang lainnya. Ini seperti memberi ibadah ini seperti memberi infak dan sedekah kepada orang yang miskin dan membutuhkan. Merupakan ibadah yang sangat penting, bukan saja di bulan Ramadan, namun seharusnya juga dilakukan di luar bulan Ramadan, karena memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dapat mengasah kepekaan jiwa kita serta mempererat tali silaturahim dan solidaritas sosial sesama umat Islam. Di samping itu, puasa juga menjadi benteng yang menggiring manusia untuk berpikir sehat dan menekan hawa nafsunya. Rasulullah SAW sendiri mengibaratkan puasa sebagai junnah atau perisai. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Wasyamu junnah, fa iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarpasu wala yaskhabu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Artinya, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan mengeraskan suara. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Berpikir sehat dan mengontrol emosi serta menekan amarah dan hawa nafsu kita merupakan hal yang sangat penting dalam berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, maka kita harus dapat memelihara seluruh panca indera kita untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, terutama tidak melakukan hal-hal
yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Iza sumtu falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kazibi wal maksar wada' azal khadim wal yakun alaika wa qamun wa sakinatu yauma siyamika wala taj'al yauma fitrika wa siyamika sawa'a." Artinya, apabila engkau sedang berpuasa, hendaklah puasaan juga pendengaran, penglihatan, dan lisanmu dari perbuatan dusta dan dosa. Janganlah menyakiti pembantu. Hendaklah engkau berlaku terhormat dan tenang di hari ketika engkau berpuasa. Janganlah engkau samakan hari ketika engkau tidak berpuasa dengan hari ketika engkau berpuasa. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi kita semua dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan meningkatkan berbagai ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan baik dan kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba Allah yang memperoleh predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan kembali kepada fitrah seperti diungkapkan Nabi, kayaumi waladathu ummu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, suci dari dosa dan kesalahan baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badati bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhash'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.